Shalom, perkenalkan nama saya Esterina C, kelas B, Prodi PAUD, mahasiswa dari IAKN Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan resum bab 3 tentang guru PAUD profesional. A. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas dan otonom karena didukung oleh yang pertama, spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian, kode etik yang merealisasikan dalam pelaksanaan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. B. Ciri-ciri profesi. Menurut Liburn, ciri-ciri profesi adalah 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensi serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksanaannya tidak sekadar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan atau intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Kemudian, para praktisnya secara individual atau kelompok memiliki otonom dan dari bidangnya. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktis yang bertanggung jawab. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi, memiliki suatu kode etik. Menurut WCOTP, ciri profesi adalah yang pertama, profesi adalah panggilan jiwa. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas, menetapkan syarat-syarat minimal untuk dapat melakukan atau kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya, terbuka dari disiplin intelektual masyarakat, terpelajar dengan anggota, dan terorganisasi. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan pengabdian kepada masyarakat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Profesi didukung oleh suatu yang disiplin ilmu. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggota, peserta sanksi yang jelas, tegas terhadap pelanggaran kode etik. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi. Profesional, penampilan seorang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya menuju kepada orangnya. Profesionalisasi, proses menjadikan seorang sebagai profesional melalui service training atau training. Profesionalisme, derajat penampilan seseorang sebagai profesional. Penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesionalisasinya. C. Syarat profesi. Darling, Hammond, dan Godwin tahun 1993 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Yang pertama, dalam pelaksanaan pekerjaan menerapkan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. 3. Memiliki ukur standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam pengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan klien.
C. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan tersebut, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai discrete scientific basic of the arts of the teaching atau dasar ilmiah dari seni mengajar. A. Syarat-syarat profesi keguruan. Yang pertama, calon peserta didik profesi berkualitas S1 sampai D4. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi baik, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan wawasan materi pembelajaran secara luas, konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pembelajaran, kelompok mata pelajaran dan atau program yang diampunya. 8. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi, pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosialisasi suatu pendidikan yang relevan. E. Jabatan guru sebagai profesional. Guru PAUD adalah sosok luar biasa. Ia harus bisa mendidik, mengasuh, membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu. Bahkan ia berperan ganda, yaitu sebagai ibu dalam situasi tertentu dan menjadi guru pada situasi lain. F. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping dan pengasuh. 4. Kompetensi guru PAUD, kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan profesionalisasi. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa kerjasama, mampu menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Dalam hal ini anak usia dini dengan segala kekuasaannya, seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak atau kognitif, bahasa fisik, motorik, sosial, dan emosi. Standar tingkat pencapaian perkembangan, cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. G. Guru PAUD ideal. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak lari ke sana kemari, suka menyambut dan dunia anak-anak, dekat dengan anak dan menyayangi sepenuh hati. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Pengalaman penulis mempersiapkan calon guru TK PAUD di PGTK dan PL3S Yayasan Beribu sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat memiliki jelas perbedaan setelah beberapa tahun mengajar. Gaya guru dengan bakat atau tanpa bakat pun berbeda. Guru tanpa bakat gaya mengajarnya cenderung begitu-begitu saja, kaku dan terkesan berat, dan biasanya kurang sabar. Yang kedua, pengalaman lapangan. Hal ini bagi para guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting untuk memperoleh pengalaman cukup. Seorang calon guru minimal yang pertama butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama dan bimbingan langsung dari praktik senior. Masa-masa praktik mengajar bisa berlangsung 3 bulan, paling sedikit 30 kali tampil mengajar.
Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjun pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang terdampak pada perubahan tuntutan kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua, masyarakat, sekolah, dan teknologi yang karir. Pergeseran peran guru yang pertama, hubungan guru dan siswa. Pendekatan belajar, orientasi berpikir, sikap perilaku, orientasi pembelajaran. Yang kedua, hubungan dengan sesama guru sebagai mitra kerja. Pengembangan sikap toleransi tinggi, bisa bekerja sama dalam mengembangkan pelajaran dan menjunjung tinggi kejujuran. Hubungan saling menghargai dan saling menghormati, saling mendorong kemajuan teman sebagai lingkungan belajar. Yang ketiga, hubungan guru dengan orang tua siswa atau masyarakat, yaitu memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah sama. Dulu keterlibatan orang tua sedikit, sekarang keterlibatannya penuh, terbuka pada orang tua atas problem, hambatan, dan kemajuan siswa, saling menghargai dan menghormati profesi. Hubungan lebih intensif dan sering berbagi informasi dengan orang tua atas problem siswa. Hubungan guru dengan sekolah. Hubungan guru dan teknologi, menaruh minat tinggi terhadap kehadiran teknologi. Guru mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, media, sumber, ruang, dan fasilitas. Guru mampu menyadari teknologi positif terhadap siswa. Kemudian hubungan guru dengan karir, yaitu kesimpulan perkembangan masyarakat yang menuntut guru berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan perbaiki diri, dan siswa melalui penelitian melakukan pengembangan diri dan karir juga terus meningkatkan kualitas diri. Nah, demikian pemaparan resum saya pada materi bab yang ketiga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.